Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Sri Rahayu pada materi matriks. Subtema kali ini adalah determinan matriks. Determinan matriks. Determinan matriks persegi dapat menggambarkan karakteristik dari matriks tersebut. Nilai determinan matriks diperoleh dari unsur matriks dengan operasi tertentu. Determinan dari matriks A dinotasikan dengan det A atau tanda mutlak A. Matriks persegi yang memiliki determinan sama dengan 0 disebut matriks singular. Perhatikan penulisannya. Determinan matriks A sama dengan 0. Determinan matriks berordo 1 kali 1. Jika matriks A memiliki elemen A kecil, perhatikan ini merupakan matriks dengan ordo 1 kali 1 karena dia terdiri dari satu baris dan satu kolom. Maka, determinan matriks A sama dengan A kecil. Contoh, matriks A dengan elemen 2. Maka, determinan matriks A sama dengan 2. Contoh berikutnya, Z sama dengan elemen matriksnya 7. Maka, determinan Z sama dengan 7. Determinan matriks berordo 2 kali 2. Perhatikan, jika misalkan matriks A sama dengan A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, maka determinan A sama dengan perkalian silang antara diagonal kanan, elemen diagonal kanan, yaitu A dikali D dikurang B dikali C. Contoh yang pertama, matriks A dengan elemen 3, 2, 7, 6. Jika ditanya determinan matriks, maka kita akan mengalihkan 3 dengan 6 dikurang 2 kali 7. Di mana A-nya 3, B-nya 2, C-nya 7, D-nya 6. Determinan matriks sama dengan A kali D dikurang B kali C, berarti 3 dikali 6 dikurang 2 kali 7, sama dengan 18 dikurang 14. Determinan matriks A sama dengan 4. Contoh 2. Matriks B dengan elemen 4, 3, 8, 6. Jika ditanya determinan B, maka kita identifikasi terlebih dahulu. A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 8, D-nya sama dengan 6. Determinan matriks B sama dengan AD dikurang dengan BC. 4 dikali 6 dikurang 3 kali 8 sama dengan 24 dikurang 24 sama dengan 0. Karena determinan matriks B sama dengan 0, maka matriks B merupakan matriks singular. Contoh 3. Diketahui matriks A dengan elemen X, 9, 4, X, di mana matriks A merupakan matriks singular. Maka tentukanlah nilai X. Berarti, ini kita identifikasi terlebih dahulu. A-nya sama dengan X, B-nya sama dengan 9, C-nya sama dengan 4, D-nya sama dengan X. Karena catatan di soal, matriks ini merupakan matriks singular,
maka determinan matriks ini sama dengan 0. Berarti nanti kita tinggal hitung A dikali D dikurang B kali C. Determinan matriksnya kita ganti dengan 0. A dikali D berarti X dikali X. Sementara B dikali C adalah 9 dikali dengan 4. Hasilnya sama dengan 0 sama dengan X kuadrat dikurang 36. Atau X kuadrat sama dengan 36. Jadi, X sama dengan plus minus 6. Contoh 4. Diketahui matriks B dengan elemen X, X min 2, X tambah 1, X min 1. Ditanyakan determinan matriks B. A-nya adalah X, B-nya X min 2, C-nya X tambah 1, dan D-nya X min 1. Ini kurang huruf D ya. Kemudian determinan matriks B sama dengan AD dikurang BC. A-nya adalah X, D-nya adalah X min 1, dikurang dalam kurung B dikali C. B-nya X min 2, C-nya X tambah 1. Pengerjaannya adalah X dikali X adalah X kuadrat, X dikali min 1 adalah min X, dikurang X dikali X adalah X kuadrat, X dikali positif 1 positif X, min 2 dikali X adalah min 2X, min 2 dikali positif 1 adalah min 2. Kemudian, bagian yang dikurung siku ini akan saya sederhanakan terlebih dahulu. Yang ini, yang dikurung biasa, X kuadrat min X tetap, dikurang X kuadrat, positif X dikurang 2X sama dengan min X ini, min 2X. Kemudian ini kurungnya kita buka semua ya, berarti ini adalah X kuadrat, min X, min dikali X kuadrat, min X kuadrat, min dikali min X adalah positif X, min dikali min 2 adalah positif 2. Matriks B akan bernilai 2 karena di sini X kuadrat positif dikurang X kuadrat. Hasilnya 0. Kemudian min X ditambah X, hasilnya 0. Jadi determinan matriks B sama dengan 2. Determinan matriks berordo 3 kali 3. Metode yang akan digunakan adalah cara Sarus. Perhatikan matriks berikut ini. Matriks bernama A memiliki elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang perlu kita lakukan untuk mencari determinan matriks adalah di sini ya, kita pergunakan tanda mutlak. Elemen matriks A kita salin ulang kembali di sini tetap menjadi ordo 3 kali 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian yang di sebelah sini di sisi kanannya merupakan kolom pertama dan kolom kedua. Ini kolom pertama terdiri dari A, D, G. Kolom kedua terdiri dari B, E, H. Ini kita salin ulang. Kemudian, ada aturannya dalam melakukan perkalian. Determinan matriks A sama dengan, kita perkalian diagonal kanan dulu ya. A dikali E kali I. Tandanya positif. Ini, kalau dia tidak ditulis di sini, nilainya positif. Kemudian, kita kali B kali F kali G, tandanya positif. Ini. Kemudian, C dikali D dikali H,
tandanya positif lagi. Ini positif. Sudah selesai, kemudian kita lakukan perkalian diagonal kiri. Kita kali C kali E kali G, tandanya negatif. Ini ya, negatif. Ini, min C kali E kali G. Kemudian kita lakukan perkalian antara A, F, H. Nanti tandanya negatif juga. Dikurang A, F, H. Kemudian yang terakhir, kita lakukan perkalian B, D, I. Tandanya negatif. Ini tandanya negatif. Jadi, determinan matriks A sama dengan A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurang C kali E kali G dikurang A kali F kali H dikurang B kali D kali I. Diketahui matriks A dengan elemen matriks 3, 1, 2, 5, 1, 4, 5, 2, 6. Ini determinan matriks A sama dengan, ini elemen matriks A, kemudian kita tambahkan 2 kolom. Kolom pertama di sini 3, 5, 5. 3, 5, 5. Kemudian kolom kedua adalah 1, 1, 2. Ini 1, 1, 2. Kemudian kita hitung dengan perkalian diagonal kanan, tandanya positif, dan perkalian diagonal kiri adalah tandanya negatif. Ini adalah keterangannya, di mana A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 1, C2, D5, E1, F4, G5, H2, I6. Berarti determinan matriks A sama dengan ini dikali ini ya, 3 kali 1 kali 6. Tandanya positif. 3 kali 1 kali 6. Kemudian 1 kali 4 kali 5 tandanya positif. Ditambah ini. Kemudian 2 kali 5 kali 2 tandanya positif. Dikali nanti 2 kali 1 kali 5 tandanya negatif. Ini negatif. Kemudian 3 kali 4 kali 2 tandanya negatif. Ini tandanya negatif. Kali 1 kali 5 kali 6 tandanya negatif. Berarti nanti kita hitung 3 kali 1 kali 6 18. 1 kali 4 kali 5 positif 20. 2 kali 5 kali 2 positif 20. Min 2 kali 1 kali 5 negatif 10. Min 3 kali 4 kali 2 negatif 24. Min 1 kali 5 kali 6 negatif 30. Ketika dijumlah, hasilnya adalah negatif 6. Berarti, determinan matriks A nilainya adalah min 6. Kita masuk ke determinan matriks berikutnya dengan mempergunakan metode Cramer. Misalnya sistem persamaan linier di mana A11X ditambah A12Y sama dengan B1. Kemudian persamaan kedua adalah A21X ditambah A22Y sama dengan B2. Saya akan mengeliminasi Y. Persamaan pertama ini kita kali dengan A22 dan persamaan 2 kita kali dengan A21. A11X dikali A22 hasilnya A11 B22X. Kemudian yang ini
positif A12Y dikali A22. Hasilnya positif A12 dikali A22 dikali Y. Hasilnya adalah B1 dikali dengan A22. Kemudian A21X dikali dengan A12. Ini positif A22Y dikali A12. Positif A22 kali A12Y. Hasilnya ini B2 dikali dengan A12. Kemudian, karena ini sudah sama-sama positif, sudah sama, maka tanda di sini adalah dikurang. Hasilnya adalah A11 dikali A22 dikurang dengan A21 dikali A12. Ini dalam kurung karena sama-sama memiliki variabel X. Kemudian untuk jumlahnya adalah A22 dikali B1 dikurang A12 dikali dengan B2. Maka nilai X adalah, ini saya susun ya dari B-nya dulu. Hasilnya adalah X sama dengan B1 kali A22 dikurang B2 kali A12 dibagi dengan A11 dikali A22 dikurang A21 dikali A12. Bentuk ini, jika kita ubah menjadi matriks, adalah hasil dari determinan. Jadi perkalian silang ini, B1 kali A22, B2 dikali dengan A12. Kemudian yang bagian penyebut, jika diubah bentuknya seperti ini ya. A11 dikali A22, A21 dikali dengan A12. Ini adalah X-nya. Jadi, X sama dengan delta X dibagi dengan delta. Dengan persamaan yang sama, kita akan mengeliminasi X diperoleh, ini hasilnya, A12 dikali A21 dikurang A22 dikali A11Y sama dengan A21 dikali B1 dikurang A11 dikali B2. Maka, Y sama dengan B1 kali A21 dikurang B2 kali A11. Kemudian yang penyebutnya adalah A11 dikali A22 dikurang A21 dikali A12. Jika diubah menjadi bentuk determinan, tampilannya seperti ini. Maka Y sama dengan delta Y dibagi dengan delta. Baik, perhatikan contoh berikut. Persamaan pertama adalah 4X tambah 6Y sama dengan 14. Persamaan kedua, 5X min 3Y sama dengan 7. Tentukanlah nilai X dan Y dengan metode Cramer. Jadi ini kita cari X-nya. X sama dengan, ini adalah B1, B2, A12, A22. Yang ini adalah A11, A21, A12, dan A22. Berarti nanti kita hitung determinan pembilang dan kita hitung determinan penyebut. Untuk determinan pembilang diperoleh dari angka 14 dikali dengan min 3 dikurang 6 dikali 7. Hasilnya adalah min 42 dikurang 42 sama dengan min 84. Kemudian untuk penyebutnya, determinannya adalah 4 dikali min 3 dikurang 6 dikali 5. Hasilnya adalah min 12 dikurang 30 sama dengan min 42. Nilai X diperoleh dari pembagian min 84 dibagi dengan min 42 sama dengan 2. Untuk Y sama dengan, di sini adalah A11, ini adalah A21. Kemudian ini adalah B1, yang ini adalah B2. Untuk penyebut,
4 ini adalah A11, A21, A12, dan min 3-nya adalah A22. Kemudian, sama seperti X, kita hitung determinan pembilang dan determinan penyebut. Jika determinan penyebut ini tidak dihitung, boleh kita pergunakan determinan yang sudah diperoleh dari si X ini. Dapatnya adalah min 42. Berarti kita tinggal menghitung determinan si pembilang, yaitu 4 dikali 7 dikurang 14 dikali 5. Diperoleh 28 dikurang 70, nilainya adalah min 42. Berarti nilai Y sama dengan min 42 dibagi min 42. Hasilnya sama dengan 1. Dari perhitungan X dan Y dengan metode Cramer, diperoleh nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Yang berikutnya adalah determinan matriks metode Cramer jika kita memiliki 3 persamaan, yaitu persamaan pertama A11X ditambah A12Y ditambah A13Z sama dengan B1. Persamaan kedua adalah A21X ditambah A22Y ditambah A23Z sama dengan B2. Persamaan ketiga adalah A31X ditambah A32Y ditambah A33Z sama dengan B3. Maka nilai X diperoleh ini yang B1, B2, B3 ini diperoleh dari sini. Kolom yang ini diperoleh dari angka di sini A12, A22, dan A32. Kemudian kolom yang ini diperoleh dari ini. A13, A23, dan A33. Atau biasanya karena di sini ditanya X, ya ini X ya. Kolom yang X kita ganti dengan si hasil di sini. Untuk penyebut, kita akan menghitung determinannya. Kolom pertama ini diisi dengan angka yang memiliki variabel X. Kolom kedua diisi dengan angka yang memiliki variabel Y. Kolom ketiga diisi dengan angka yang memiliki variabel Z. Nanti kita hitung determinannya dengan menggunakan metode Cramer. Sementara untuk nilai Y, ini tadi kan posisinya X, ini posisinya Y. Ini kita ganti dengan B1, B2, B3. Ini posisinya Z. Jadi ini angka yang memiliki koefisien X, koefisien Y, dan koefisien Z. Untuk Z, di sini posisinya adalah angka yang memiliki koefisien X, koefisien Y, dan ini harusnya koefisien Z diganti dengan hasil, yaitu B1, B2, B3. Untuk penyebut antara X, Y, dan Z sama. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada 3 variabel. 2X ditambah 4Y ditambah Z sama dengan 17. X ditambah 3Y tambah 4Z sama dengan 15. 3X min 2Y tambah 5Z sama dengan 5. Maka nilai X adalah kolom pertama ini diisi dari hasil ini. 15, diisi dari 17, 15, 5. Kolom kedua diisi dari angka yang memiliki variabel Y, yaitu 4, 3, min 2. Yang di sini diisi dari variabel Z. 1, 4, min 5. Ini yang X, Y, dan Z. Diperoleh hasil perhitungannya adalah 126 dibagi dengan 63 sama dengan 2.
Untuk yang Y, di sini adalah angka yang diisi oleh variabel X, ini adalah hasil, dan ini adalah angka dari variabel Z. Untuk penyebutnya disamakan dari yang di sini 63. Pembilangnya diperoleh angka 189. Jadi Y-nya sama dengan 189 dibagi 63 sama dengan 3. Kemudian Z-nya diperoleh di sini dari angka yang memiliki variabel X, variabel Y, dan ini adalah hasil. Hasil ini ya, 17, 15, 5. Yang penyebutnya berdasarkan hitungan di sini, atau kalau mau dihitung kembali silahkan. Z sama dengan 63 dibagi 63 sama dengan 1. Jadi diperoleh nilai X sama dengan 2, X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 1. Baik, demikianlah akhir pembelajaran kali ini. Silakan kerjakan tugas pada halaman 75 hingga 77. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.